عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتح بمدد على المتعلم والفائدة باستفادة ونفع اندفاع وتذكر وتذكير والدعاء للهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبنية حسن الخاتم عند الموت وتأمل طويل في فاعلة حافظ سكن واسع سيم النبي البرية هذا سيد رسول الله لبد جميع فنسدين والعلم سيزمين سنسين وجل الله أحمد بن عيسى والفقير المقدم محمد بن عبد الله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع عليه الدساء جميع عليه إلا من علماء المشايخ ومن سنة حسن حضرة الأبي جعفر وسنة إسكاب الأبي من سيد عبد القادر وسنة إسكاب محمد صلى الله عليه وسلم وسنة حسن الوالد وسنة الله والدينا والدكم محمد عليكم المسلمين بمعنى الله يشهد الرحمة المغفرة ويسير من الجنة يولد بجاد الجنة الحمد مدى النار أن الله يفتح عنه العارفين فكلمة بالدين وعلى آله صالح وعلى حضرة النبي محمد رسول الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأرزقه المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. بستركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبوة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semua kembali diizinkan oleh Allah untuk sama-sama bisa beribadah di masjid yang mulia ini dengan beriktikaf dan sama-sama kita mempelajari ilmu yang menjadi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan dan dikabulkan hajat anak-anaknya, keluarganya dijadikan salihah, semakin istiqamah. Setelah itu semua nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fidarin yamin. Soal, ma huwa tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala? Tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala min wajhain. Ahaduhuma min jihati sam'i wal naqli, wa dhalika bil istigha'i ila ma akhbara bihi ta'ala an nafsihi fi kutubihi wa ala alsinati rusulihi min asma'ihil husna wa sifatihil asna ila akhir ma qala radhiyallahu anhu arda. Soal ma huwa tariqul ilmi,
apa itu cara untuk mengenal bihi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqul ilmi bihi, jawabannya cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala min wajhaini, ada dua cara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama yaitu wajib kita itu mengenal terlebih dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu pertama yang wajib kita pelajari adalah ilmu ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali yang wajib bagi manusia adalah mengenal Allah dengan yakin, mengenal Tuhannya. Kemudian yang di sini yang kedua diteruskan oleh beliau, bagaimana cara untuk mengenal Allah? Maka min wajhain, itu bisa dari dua jalur, bisa dengan dua cara. Ahaduhuma min jihati sam'i wan naqli, yang pertama yaitu dengan cara mendengar atau mempelajari riwayat. Dan ini ada dua cara. Badalika bil isgha' ila ma akhbara bihi ta'ala nafsi fi kutubi. Mengenal Allah dengan cara yang pertama ini terbagi menjadi dua. Pertama yaitu melihat dan mempelajari sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa ala lisani rusuli, dan melalui lisan para nabi, para rasul, yaitu hadisnya Nabi SAW. Jadi mengenal Allah itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mendengar riwayat. Riwayat ini ada dua, riwayat yang ada di Al-Quran dan riwayat yang ada pada hadis. Apakah semua yang ada di Al-Quran dan apakah semua yang ada di hadis? Ya tentu tidak. Untuk mengenal Allah cukup ayat Quran min asma'ihil husna, ayat Quran yang menerangkan tentang nama-nama Allah yang indah, wa sifatihil asna, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ayat Quran yang membahas sifat-sifat Allah, kemudian hadis Nabi yang membahas sifat-sifat Allah. Ini cara pertama agar manusia itu bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh ulama, min 'azimi rahmatillahi ta'ala 'ala ibadihi irsalur rusul alaihim, irsalur rusul ilaihim. Termasuk rahmat yang agung besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah niku ngutus para nabi, para rasul kepada kita umat manusia. Karena kalau bukan melalui mereka para nabi dan para rasul, manusia ini akan kesulitan mengenal siapa hakikatnya Tuhan itu siapa. Tuhan itu namanya siapa, maka kita akan kesulitan. Bahkan dikatakan sampai manusia itu bisa jadi membutuhkan waktu ratusan tahun
bahkan mungkin bisa ribuan tahun dan itu umurnya bisa habis, cuman pengen kenal siapa nama Tuhan, belum lagi apa sifat-sifatnya. Oh, itu habiskan waktu yang ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Nah, rahmatnya Allah begitu besar kepada hamba-hambanya, sehingga Allah mengutus para nabi, para rasul di setiap zamannya. Diutus melalui mereka kita dikenalkan kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW beliau juga membacakan ayat Al-Quran yang mana di situ berisi sifat-sifat Allah, sehingga kita bisa kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal sifat-sifatnya. Qala Allahu jalla thana'uh huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Di antara ayat yang turun kepada Nabi, yang mana di situ menerangkan sifat-sifat Allah agar kita kenal siapa Tuhan, kenal siapa Allah, adalah ayat ini. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan sama sekali yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Tidak ada Tuhan sama sekali kecuali hanya Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui al-ghaib, sesuatu yang gaib, wasyahadah, dan sesuatu yang kelihatan. Sifat dari Allah, Dia mengetahui segala sesuatu yang tidak tampak dan segala sesuatu yang tampak. Kok bisa tahu ya? Karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lihat bagaimana Allah memberi rahmat kepada seluruh hambanya, mau taat, mau ahli maksiat, tetap dikasih rahmat Allah. Jantungnya tetap berdetak, dikasih oksigen, dikasih nikmat ini itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmatnya mencakup semua makhluknya, mau taat, mau maksiat, mau iman, mau kafir, semuanya dapat bagian rahmatnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada Tuhan sama sekali kecuali Dia. Al-Maliku, yang menjadi raja, penguasa semuanya. Al-Qudusus Salam, yang maha suci dari semua kekurangan. As-Salam, yang maha selamat dari semua aib, semua kejelekan, semua kekurangan. Al-Mu'min Al-Muhaimin, yang memberi keamanan. Al-Muhaimin, yang memelihara. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Jabbar, yang maha memaksa. Kita ini manusia dipaksa, mau tidak mau ya tua, pengennya muda terus tidak bisa, tetap mau tidak mau ya tua, setelah itu mau tidak mau ya mati. Bahkan banyak yang dipaksa oleh Allah mati sebelum dia tua. Mau tidak mau ya sakit. Al-Jabbar, orang-orang luar niku mereka membuat obat anti ini, anti itu, anti stres, anti galau, anti apa, semuanya obat-obat anti-anti itu dibuat semuanya. Tapi ketika sudah berhadapan dengan yang namanya kematian, maka mereka pun pusing. Anti mati, obat anti mati ada enggak? Ada. Mati kabeh. Mau dia kaya, mau dia jabatannya tinggi, itu artis Hollywood Amerika, kaya raya, muda, celakaan, dia mati tiba-tiba tanpa sakit, tanpa apa. Bisa terjadi. Siapa yang bisa menahan kematian? Harta mana yang mampu membendung kematian? Jabatan mana yang mampu menahan kematian?
Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha besar, yang maha sombong, yang bisa sombong dan berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah amma yusyrikun, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha membuat, yang maha membentuk. Al-Musawwir. Subhanallah, manusia di dalam perut ibunya di tempat yang begitu sempit terbentuk dengan demikian sempurna. Lahul asma'ul husna, dialah Allah yang punya asma'ul husna, nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, dan bertasbih kepada Dia segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha al-aziz, yang menang, yang maha mulia, al-hakim, yang maha bijaksana. Ya, ini diantara ayat Quran yang menerangkan sifat-sifat Allah agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dari riwayat hadis, wafil hadisi, dan dari dalam hadis, innallaha ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atan ghaira wahidin, yaitu 100 kurang 1, 99. Kata Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang hafal 99 nama ini, maka dia pasti akan masuk surga. Apa 99 nama itu? Nah, itu sudah kita ketahui semuanya. Wallahu la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Maliku al-Qudusus salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz sampai akhir ar-Rasyid as-Sabur. Ini semua adalah riwayat dari Al-Quran dan dari hadis, yang mana di situ dengan riwayat-riwayat yang menerangkan sifat-sifat Allah ini, kita akan bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan memang begitu, sampaian kenal seseorang itu kan dengan dua cara. Ada kalanya orang itu memperkenalkan dirinya. Oh, saya ini begini, saya ini namanya ini dari sini, dari situ. Dia memperkenalkan dirinya sehingga kita kenal dia. Atau dia nggak memperkenalkan diri, tapi kita yang mencari tahu, pengen kenal sama dia. Itu siapa sih namanya? Itu di mana sih rumahnya? Kan dengan dua cara ini. Maka cara mengenal Tuhan juga sama. Ada kalanya Allah itu memperkenalkan dirinya, dan Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan mengutus para nabi, para rasul. Puncaknya adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran yang dibawa Nabi SAW, dan diterangkan, dijelaskan lagi melalui hadis Nabi SAW. Maka dengan merenungi riwayat-riwayat dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, manusia itu akan bisa mengenal Tuhannya. Kalau dia orang yang tidak beriman, asal mau mempelajari Al-Quran dan dia lepas kefanatikannya, dia mempelajari Al-Quran dengan akal sehatnya, dengan tidak diikat oleh fanatik-fanatik lainnya, maka dia akan menemukan Al-Quran itu begitu luar biasa. Al-Quran itu begitu sempurna. Lebih-lebih Al-Quran yang menyebutkan sifat-sifat keagungan Tuhan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis-hadis Nabi, jika dia merenungi itu dengan melepas segala baju kefanatikannya, maka dia akan bisa melihat betapa Al-Quran dan hadisnya Nabi itu benar-benar menuntun kita untuk bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian jalur yang kedua, cara yang kedua untuk mengenal Allah, apa itu? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ala kulli hal, kesimpulannya di sini pertama,
Cara kenal Allah, Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saking rahmatnya kepada hambanya hingga Allah mengutus para nabi, para rasul yang begitu banyak. Puncaknya nabi dan rasul yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW, agar kita lebih cepat kenal kepadanya, lebih cepat kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu yang ratusan tahun atau mungkin bisa ribuan tahun untuk mengenal siapa sejatinya Tuhan itu. Saking rahmatnya Allah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada kita semua. Ini yang ketiga yang bisa kita simpulkan pada pertemuan ini. Insya Allah akan kita lanjut cara yang kedua di pertemuan selanjutnya. Cara yang kedua, bagaimana mengenal Tuhan, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selain lewat Al-Quran, selain lewat hadis, cara yang kedua bagaimana? Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.